Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arya Aditya dari kelas TFRM 23 offline ya. Di sini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat untuk proyek akhir ujian proyek akhir dari web 1. Di sini saya membuat website dengan tema lebih ke gudang sih ya, stok gudang gitu. Ini tuh dilatar belakangi oleh sebenarnya di tempat kerja saya sendiri ini memiliki suatu sistem, tapi secara keseluruhan itu belum terintegrasi. Nah, di sini saya membuat website yang sedikit sudah terintegrasi seperti itu. Jadi tema sendiri saya ambil dari tempat kerja, yaitu stok gudang. Nah, di sini untuk saya buat halaman landing page sederhana tentang Karunia Tekstil. Karunia Tekstil itu nama dari PT tempat kerja saya, seperti itu. Di sini bisa lihat, sini ada tampilan awal di atas seperti ini kurang lebih. Terus ada kenapa harus Karunia Tekstil, keterangan, terus ada produk, nama-nama produk, kemudian di bawah di footer ada informasi tentang lokasi dan juga jam operasional dari Karunia Tekstil sendiri. Ini cuman berfungsi sebagai pindah page aja. Kemudian kita bisa masuk atau login ya. Nah, di sini ada tampilan login. Saya buat desain seperti ini biar gampang dengan menambahkan sedikit animasi. Ini untuk registrasinya, kita bisa langsung coba. Misalkan kita kita isi dengan nama Adam. Kemudian username yang akan dipakai buat login kita isi Adam juga. Kemudian emailnya kita bisa isi Adam, kalau enggak yang simpel aja A. Dan kita pilih role-nya, kita mau bertindak sebagai apa. Sini ada beberapa role ya, tapi saya baru mengaktifkan untuk fitur yang purchasing dengan admin seperti itu. Misalkan staff purchasing. Sebelumnya saya juga sudah bikin akun atas nama saya sendiri dengan role-nya purchasing. Kita bikin paspor asal aja. Nah, setelah pendaftaran berhasil, maka akan dialihkan ke halaman login. Halaman login kita tinggal memasukkan username yang tadi kita buat. Kita bisa masuk. Di sini saya menambahkan fitur loading kurang lebih 3 detik ya. Nah, setelah itu kita memasuki halaman dashboard. Untuk dashboard bagian purchasing sendiri, di sini hanya menampilkan halaman dashboard purchasing dengan tampilan seperti ini. Ada judul, header yang isinya judul purchasing dashboard, kemudian ada hari dan tanggal, terus total stok kain, kemudian PO pending. PO apa ini? Yang maksudnya itu yaitu adalah PO purchasing, di mana purchasing itu adalah bagian untuk proses penyediaan barang. Jadi apabila stok di gudang mulai kosong, maka akan melakukan PO atau purchase order. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi sebelahnya ada total PO yang telah dibuat. Kemudian di sini di bawahnya ada grafik
Grafik ini dapat dari mana? Yaitu dari fitur toko yang ada di role admin nanti. Nah, di sini tampilkan tren berdasarkan tren atau bestseller seperti itu. Kemudian kita coba fitur gudang. Di sini purchasing. Maaf karena koneksi agak lambat ya, jadi agak loading seperti itu. Nah, di sini kita menampilkan fitur atau halaman gudang ya. Di dalam gudang sendiri kita bisa melakukan pencarian, misalkan kita pencarian berdasarkan nama, misalkan cotton. Kita akan menampilkan dengan nama cotton seperti itu. Kita juga bisa melakukan penambahan kain atau tambah stok. Kita isi kode stoknya berapa, misal ini akan menjadi ID ya, dan tidak boleh sama. Kemudian nama kainnya kita mau apa, bebas ya, kita isi yang udah ada aja biar cepat. Kemudian isi supplier, kemudian satuannya kita pilih, kategorinya mau apa, kita pilih cotton ya. Kemudian harga yang kita beli itu berapa, ada misalkan 15.000, kita jual harga jual tokonya, kita jual harga misalkan 20.000. Kemudian kita isi stok awalnya ingin berapa gitu ya, misalkan 16, kita simpan. Kemudian data akan masuk ke dalam tabel gudang di urutan paling bawah seperti itu. Kemudian kita juga bisa edit di dalam tabel. Misalkan ini kita edit, misalkan harganya kita ganti, harga jualnya kita misalkan ada update menjadi Rp95.000. Ini kita bisa simpan, nanti otomatis akan terupdate ke halaman toko. Kita juga bisa menghapus, misalkan kita hapus data yang tadi dan ada peringatan ya untuk meyakinkan. Kemudian kita klik OK, maka akan terhapus. Seperti ini ada error sedikit. Nah, selanjutnya kita juga di sini ada, sebentar. Mungkin yang ini ya. Sepertinya ada error. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Kemudian ini ada satu fitur lagi, kirim ke toko. Nah, di sini kita bisa mengirim berdasarkan jumlah stok. Kita lihat stok sekarang ada 70. Kita bisa kirim ke toko misalkan 50. Kemudian kita tulis note-nya, misalkan permintaan toko A, maka stok berhasil dikurangi dan akan dikirimkan ke toko seperti itu. Kemudian kita juga bisa restock maksudnya apa, yaitu seperti hanya menambahkan jumlah masuk ya, jumlah barang yang masuknya saja. Sekarang kita pilih dari tabel tadi yang ada di dalam tabel yang tadi ya, yang ditampilkan. Kita pilih nih mau restock yang mana gitu, misalkan yang ini. Nah, kita mau nambah berapa gitu, berapa stoknya, misalkan 50. Simpan seperti itu. Untuk purchasing sendiri juga seperti itu. Ini kita bisa ada tambah, misalkan buat PO baru ya, seperti ini. Kita cepat saja karena waktunya terbatas. Isi 10, kemudian ada estimasi total secara otomatis. Nah, di situ ada keterangan untuk meminta persetujuan dari finance atau bagian pembayaran seperti itu. Di bawahnya ini adalah tabel PO ya, yang sudah
yang sudah terbuat gitu, dengan statusnya ada yang masih pending, ada juga yang sudah diterima di ACC oleh bagian pembayaran seperti itu. Di sini juga bisa kita cetak laporan ya, seperti yang dianjurkan oleh Pak Ipan ya, Mbak. Jadi di sini saya juga menggunakan PDF gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk bagian purchasing. Kita bisa ganti ini juga di sini ya. Sebelumnya kita juga bisa merubahnya nama lengkap. Misalkan seperti ini. Kita bisa mengubah email atau kita tambahkan nomor telepon. Atau kita juga bisa mengganti password seperti itu. Tinggal di-update, maka akan terganti seperti itu. Kemudian kita coba lakukan aja, kita ganti dengan akun yang satunya. Kita gunakan akun admin ya, biar semua fiturnya dapat ditampilkan. Kita tunggu 3 detik kalau kurang lebih. Nah, di sini untuk halaman dashboard dari admin sendiri agak berbeda. Di sini ada total, ditampilkan total stok kain, PO pending dengan sama. Kemudian di sini yang membedakan adalah ini adalah omset hari per hari ini. Jadi ini adalah didapat dari data penjualan yang ada di toko seperti itu. Sini ada tren penjualan berdasarkan banyaknya bestseller, peminatan dari produk apa saja yang terjual. Ini sama fitur gudang seperti tadi ya, menambahkan dan mengirimkan. Kemudian toko di sini dibagi dua, ada bagian kasir untuk penjualan. Kurang lebih seperti ini, kita misalkan pilih salah satu, kita jual seberapa 25 dengan estimasi total sekian, kita proses. Maka barang sisa kain tersebut yang tadi akan berkurang, dan nanti di sini ada halaman riwayat transaksi atau penjualan seperti itu. Di sini juga ada fitur cetak, kurang lebih seperti tadi tampilannya. Ada tanggal transaksi, kemudian nama produknya apa, kuantitinya berapa, terus total penjualannya, statusnya, dan statusnya selesai seperti itu. Kita agak percepat, kita kemudian di bawahnya ada, selanjutnya ada di toko juga ada stok ya. Stok ini dari mana? Ini tuh kayak yang tadi seperti kiriman dari bagian gudang itu akan masuk ke dalam tabel ini. Nah, ini untuk not dari yang tadi kita isi seperti itu, nanti akan keluar seperti tadi. Ini kita juga tadi kan ada memasukkan rayon viscose dengan motif bunga itu 50 unit ya, oleh si Adam Nur, seorang purchasing tadi kan, dengan notnya untuk permintaan toko A seperti itu. Nah, di sini juga ditampilkan penerimaan hari ini. Jadi ini kiriman hari ini gitu. Jadi hari ini kita ada total pengiriman 455 unit. Itu di reset setiap hari seperti itu. Ya, total item juga termasuk ini adalah semua jenis bahan yang ada di gudang. Yang ada di gudang dan yang di toko seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita ke tampilan finance. Tampilan finance ini sebenarnya cukup sederhana ya. Di sini kita hanya mengaksesnya gitu dan melihat riwayat pengeluaran terakhir seperti itu. Contohnya kita tinggal mengaksesin misalkan PO dari bagian purchasing, kita ACC, pembayaran berhasil, kemudian masuk ke dalam list riwayat pengeluaran terakhir seperti itu. Kan ini kita bayar lagi sampai habis. Sepertinya sinyalnya rada jelek nih ya, mohon maaf.
seperti ini. Semua tagihan telah terbayarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu untuk semua fitur yang bisa saya sampaikan. Kita logat dulu ya. Mungkin di sini ada beberapa fitur seperti ini terkoneksi ke dalam ya begitu halaman login dari platform media sosialnya seperti itu. Di sini juga ada fitur lupa password, tapi kita juga lupa nih passwordnya apa. Kita asal yang penting ingat username sama email, kemudian kita bisa reset passwordnya seperti itu. Kemudian sesuai kriteria dari ujiannya saya disuruh menjelaskan ya bagian dari apa itu tadi, codingannya. Nah, untuk susunan dari filenya sendiri, saya membuat beberapa direktori ya untuk agar lebih rapi gitu. Seperti di sini saya menemukan aset yang di dalamnya terdapat file CSS yang isinya animasi untuk animasi perpindahan slide seperti itu. Kemudian ada landing itu untuk style untuk halaman yang landing page yang tadi yang awal sebelum login. Kemudian ini style untuk menghias huruf yang segala macam. Kemudian ini image, ada beberapa gambar untuk mendukung. Kemudian di sini ada JavaScript-nya. Nah, di sini ada config koneksi ke database gitu. Sekalian saja saya akan menjelaskan di sini sebetulnya ya. Ini kan masih di dalam foldernya. Sebetulnya untuk koneksi ini ada yang di dalam untuk mengoneksikan ke hosting gitu. Jadi hosting phpMyAdmin gitu. Di sana ada sedikit perubahan, cuman di sini bedanya di sini itu username sama password itu terisi seperti itu. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya dalam mengkoneksikan dari layout tampilan depan gitu, tampilan website front end lah lebih tepatnya gitu dengan database seperti itu. Apabila ada kesalahan akan muncul get message connection file seperti itu. Kemudian di bawahnya ada folder database yang di dalamnya ada file, tentunya file database-nya gitu. Nah, di sini banyak lah ya gitu, kurang lebih buat pendukung tabel-tabel yang tadi ada di tampilan. Kemudian ini ada list, isinya adalah folder font yang saya menggunakan font jenis Helvetica ya. Kemudian juga ini ada bukan platformnya, iya platform mungkin ya, kurang tahu ya. Ini untuk intinya ini itu untuk codingan untuk membuat si laporan cetak laporan tadi gitu. Kemudian di bawahnya ada modul. Nah, modul ini di sini terdiri dari berbagai macam untuk menampilkan misalkan kayak dashboard, terus bagian finance yang kayak tadi gitu kan. Ya, out itu isinya autentikasi, isinya untuk coding untuk lupa password, kemudian untuk formulir, kemudian untuk halaman login, logout, dan proses-prosesnya, kemudian registrasi, sebagainya. Kemudian dashboard, ini untuk tampilan dashboardnya, kemudian ini untuk tampilan finance, kemudian folder gudang, di dalamnya ada proses yang dimana untuk proses dari eksekusi CRUD tadi ya.
Di sini ada view untuk tampilannya, kemudian landing, tampilan landing, kemudian profile. Di sini juga ada proses untuk CRUD-nya tadi seperti penggantian foto profil. Oh ya, sebelumnya tadi juga kita juga bisa melakukan pergantian foto profil ya, yang nantinya akan disimpan di upload di sini. Ini saya pernah merubah 2 kali foto profile seperti itu. Lanjut, ini ada purchasing. Di sini tampilannya import, cetak, kurang lebih seperti itu. Ini ada template untuk bagian sidebar. Kemudian ini bagian indeks PHP-nya. Seperti itu. Kemudian saya disuruh ada lagi penjelasan mengenai session yang dari login dulu ya. Kita masuk ke login tadi. Bukan di login, lebih ke prosesnya sih ya. Cuman tampilan login. Nah, di sini ya session startnya yang dimaksud adalah maksudnya adalah jadi data session ini nantinya akan disimpan di server ya. Ini untuk apa gitu? Itu sebagai penyimpanan sementara. Jadi saat si browsernya itu ditutup, maka ditutup atau kita logout ya, maka ini akan ikut hilang gitu ya. Jadi ini seperti penyimpanan sementara. Lalu apa bedanya dengan cookiesnya? Kalau cookies sendiri itu tuh disimpan di browser, laptop atau HP si user. Jadi ini tuh otomatis dibuat oleh si function dari session start. Fungsinya kurang lebih seperti karcis ya. Jadi misalkan kita ingin keluar dan saat ada halaman baru masuk ke dalam server, kita cek si karsisnya itu harus laci yang mana dari session tersebut yang harus dibuka, atau bagian mana yang harus dibuka. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya session itu berfungsi, intinya adalah session itu berfungsi sebagai memory server. Nah, yang gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengingat siapa sih yang sedang mengakses. Jadi kalau misalkan suatu website nggak pakai logika session, nanti si website akan lupa sama user setiap kali user klik link baru atau berpindah halaman. Seperti misalkan dari login terus ke dashboard terus pindah lagi ke halaman apa, nanti kita disuruh login lagi karena si websitenya itu servernya itu lupa, tidak mengenali siapa yang mengakses halaman tersebut. Kemudian kalau cookie sendiri itu adalah sebagai tanda pengenal seperti karcis yang tadi ya, ibarat seperti karcis yang tadi di tukang parkir gitu ya. Jadi itu fungsinya adalah agar server tahu nih ya, oh ini nih request ini datang dari user yang tadi yang sudah login. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk tadi menjelaskan tentang koneksi database ya. Sedikit menambahkan lagi untuk koneksi database ini. Jadi di sini saya tuh memakai teknologi koneksi PDO atau PHP data object. Saya gunakan ini agar lebih aman ya untuk mencegah serangan dari hacker ya. Antisipasi seperti itu. Walaupun cuman project UAS gitu ya, tapi saya ingin data saya aman seperti itu. Daripada kita menggunakan MySQL.
kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian ya penjelasan dari proyek yang bisa saya tampilkan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Arya Aditya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.